Joseon adalah kerajaan dinasti terakhir Korea, yang bertahan lebih dari 500 tahun. Didirikan oleh Yi Seong-gye pada bulan Juli tahun 1392 dan digantikan oleh Kekaisaran Korea pada tahun 1897. Kerajaan ini didirikan setelah penggulingan Goryeo di tempat yang sekarang menjadi kota Kaesong. Awalnya, Korea diubah namanya dan ibu kotanya dipindahkan ke Seoul yang sekarang. Perbatasan paling utara kerajaan tidak mampu batas alami di Sungai Amrok dan Tuman melalui penaklukan Jurchen. Selama 500 tahun berdirinya, Joseon mendorong tertanamnya cita-cita dan doktrin Konfusianisme dalam masyarakat Korea. Neo-Konfusianisme dipasang sebagai ideologi negara baru. Oleh karena itu, agama Buddha tidak dianjurkan, dan terkadang umat Buddha menghadapinya. Joseon mengkonsolidasikan kekuasaan efektifnya atas semenanjung Korea dan menyaksikan puncak klasik kebudayaan Korea, perdagangan, sastra, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1590-an, kerajaan ini menjadi sangat lemah akibat dua invasi Jepang yang gagal pada tahun 1592 dan 1598. Beberapa dekade kemudian, Joseon diserbu oleh dinasti Jin akhir dan dinasti Qing, masing-masing pada tahun 1627 dan tahun 1636 sampai 1637, sehingga menyebabkan pemerintahan yang semakin keras, kebijakan isolasionis, yang membuat negara ini dikenal sebagai kerajaan pertapa dalam literatur barat. Setelah berakhirnya invasi dari Manchuria, Joseon mengalami masa perdamaian dan kemakmuran selama hampir 200 tahun, seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi. Kekuatan yang diperoleh kerajaan tersebut selama masa isolasinya semakin berkurang seiring dengan berakhirnya abad ke-18. Dihadapkan dengan kemunduran internal, perebutan kekuasaan, tekanan internasional, dan pemberontakan di dalam negeri, kerajaan ini mengalami kemunduran dengan cepat pada akhir abad ke-19. Periode Joseon telah meninggalkan warisan besar bagi Korea modern, sebagian besar budaya, etiket, norma, dan sikap masyarakat Korea modern terhadap isu-isu terkini, bersama dengan bahasa Korea modern dan dialeknya, berasal dari budaya dan tradisi Joseon. Birokrasi modern dan pembagian administrasi Korea juga dibentuk pada masa Joseon. Pada akhir abad ke-14, Goryeo yang berusia hampir 500 tahun dan didirikan pada tahun 918 mulai terhuyung-huyung, fondasinya runtuh akibat perang bertahun-tahun yang diakibatkan oleh disintegrasi dinasti Yuan. Menyusul kemunculan dinasti Ming, istana kerajaan di Goryeo terpecah menjadi dua faksi yang saling bertentangan. Satu faksi mendukung netralitas dan faksi lainnya ingin merebut kembali semenanjung Liaodong, yang diyakini oleh banyak orang di Goryeo sebagai milik mereka. Goryeo tetap menjadi pengamat pihak ketiga yang netral dalam konflik antara Yuan dan Ming dan memiliki hubungan diplomatik yang bersahabat dengan keduanya. Pada tahun 1388, seorang utusan Ming datang ke Goryeo untuk menuntut agar wilayah bekas prefektur Sangseong diserahkan kepada Ming Tiongkok. Sebidang tanah tersebut diambil alih oleh pasukan Mongol selama invasi ke Korea, namun telah direklamasi oleh Goryeo pada tahun 1356 ketika dinasti Yuan melemah. Tindakan tersebut menyebabkan keributan di kalangan istana Goryeo, dan Jenderal Choeyong memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendukung invasi ke semenanjung Liaodong yang dikuasai Ming. Jenderal Yi Seong-gye dipilih untuk memimpin penyerangan. Ia memberontak, kembali ke ibu kota Gaegyeong dan memulai kudeta, menggulingkan Raja Wu dari Goryeo demi putranya, Chang dari Goryeo. Dia kemudian membunuh Raja Wu dan putranya setelah restorasi gagal dan secara paksa menempatkan seorang bangsawan bernama Wang Yao di atas takhta. Dia menjadi Raja Gongyang dari Goryeo. Pada tahun 1392, Yi menyingkirkan Jong Mongju, seorang pemimpin yang sangat dihormati dari kelompok setia dinasti Goryeo, dan mencopot Raja Gongyang, mengasingkannya ke Wonju, dan dia sendiri yang naik tahta.
Kerajaan Goryeo berakhir setelah 474 tahun berkuasa. Pada awal masa pemerintahannya, Yi Seong-gye, yang kini menjadi penguasa Korea, bermaksud untuk terus menggunakan nama Goryeo untuk negara yang dikuasainya dan hanya mengubah garis keturunan kerajaan menjadi miliknya sendiri, sehingga tetap mempertahankan kedok melanjutkan pemerintahannya. Tradisi Goryeo berusia 500 tahun. Setelah banyak ancaman pemberontakan dari bangsawan Buonmun yang melemah secara drastis namun masih berpengaruh, yang terus bersumpah setia kepada sisa-sisa Goryeo dan klan Wang yang kini diturunkan jabatannya, konsensus di istana yang direformasi adalah bahwa gelar dinasti baru diperlukan untuk menandakan perubahan tersebut. Dalam memberi nama kerajaan baru, Taejo mempertimbangkan dua kemungkinan, Hwaryong dan Joseon. Setelah melalui banyak pertimbangan internal, serta dukungan dari Kaisar dinasti Ming, Taejo mendeklarasikan nama kerajaan tersebut menjadi Joseon, sebuah penghormatan kepada negara kuno Korea, Gojoseon. Ia juga memindahkan ibu kota ke Hanseong, Seoul modern, dari Gaegeong, Kaesong modern. Setelah invasi dari Jepang dan Manchuria, Joseon mengalami masa damai selama hampir 200 tahun. Joseon menyaksikan munculnya Silhak pembelajaran praktis. Kelompok awal cendekiawan Silhak menganjurkan reformasi komprehensif dalam bidang pemeriksaan pegawai negeri, perpajakan, ilmu pengetahuan alam dan peningkatan teknik agromanagerial dan pertanian. Tujuannya adalah untuk membangun kembali masyarakat Joseon setelah dihancurkan oleh dua invasi tersebut. Di bawah kepemimpinan Kim Yu, Ketua Menteri Raja Hyeonjong, pelaksanaan reformasi terbukti sangat menguntungkan baik bagi pendapatan negara maupun bagi kesejahteraan para petani. Sistem hidup berdampingan antara masyarakat selatan dan barat yang dibangun setelah kudeta Injo mulai runtuh. Setelah perdebatan Yesong, konflik antar faksi menjadi sangat intens di bawah pemerintahan Raja Sukjong dan Gyeongjong, dengan perubahan besar-besaran dalam faksi yang berkuasa, yang dikenal sebagai wanguk arti harfiahnya adalah perubahan keadaan, menjadi hal biasa. Pada awal pemerintahan Sukjong, pihak selatan berhasil menjadi faksi penguasa dan membuat pihak barat kehilangan kekuasaan. Namun naiknya kekuasaan orang-orang selatan hanya bersifat sementara. Sukjong, yang percaya bahwa faksi politik akan melemahkan kekuasaan raja, memulai pembalikan faksi yang berkuasa dengan cepat, yang mengakibatkan pembunuhan berdarah antar faksi. Setelah tiga wanguk berdarah, orang selatan kehilangan pengaruhnya di pemerintahan pusat, dan orang barat yang berkuasa terpecah menjadi Noron garis keras yang menolak orang selatan dan Soron moderat yang bersahabat dengan orang selatan. Pergeseran ini berdampak pada radikalisme politik yang memandang faksi lain sebagai pihak yang harus disingkirkan. Sebagai tanggapan, raja berikutnya, Yongjo, memerintah tahun 1724 sampai tahun 1776, dan Jeongjo, memerintah tahun 1776 sampai tahun 1800 umumnya menerapkan Tampyongchaek, kebijakan untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan antar faksi. Kedua raja tersebut memimpin kebangkitan kedua kerajaan Joseon. Cucu Yongjo, Raja Jeongjo yang tercerahkan melakukan berbagai reformasi sepanjang masa pemerintahannya, terutama mendirikan Kyujanggak, sebuah perpustakaan kerajaan untuk meningkatkan posisi budaya dan politik Joseon dan merekrut perwira berbakat untuk menjalankan negara. Raja Jeongjo juga mempelopori inisiatif sosial yang berani, membuka posisi pemerintahan bagi mereka yang sebelumnya dilarang karena status sosial mereka. Raja Jeongjo mendapat dukungan dari banyak sarjana Silhak. Pemerintahan Raja Jeongjo juga menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut dari budaya populer Joseon. Pada saat itu, kelompok ulama Silhak mendorong individu untuk merenungkan tradisi negara dan gaya hidup, memulai studi Korea yang membahas sejarah, geografi, epigrafi, dan bahasanya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.